Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Zakia Sudara dengan NIM 123700340. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil proyek UAS Elektronika lanjut saya yang berjudul Single Axis Solar Tracker berbasis Arduino dengan tampilan sudut servonya secara real time menggunakan Python. Jadi sebelum memasuki pembahasan mengenai prinsip kerja dan juga kode programnya, di sini saya akan memberikan sebuah cuplikan dari progres project saya dan nantinya juga ada tampilan hasil jadinya dari project yang saya buat ini. Mungkin daripada kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari project yang saya buat. Project ini bertujuan untuk membuat alat di mana alat ini akan mengikuti si arah cahayanya yang secara otomatis. Jadi fungsinya ini mirip seperti panel surya yang selalu menghadap ke matahari untuk mendapatkan cahaya secara maksimal. Cuman karena dari project saya ini mempunyai keterbatasan komponen dan juga pengujiannya di dalam ruangan, jadi untuk si sinar cahayanya ini saya ganti dengan lampu senter handphone. Kemudian untuk prinsip kerjanya sendiri dari project yang saya buat ini, jadi prinsip kerjanya itu menggunakan dua sensor cahaya yaitu LDR, di mana LDR tersebut akan dipasangkan di sisi kanan dan kirinya pada panel surya mini itu. Saat si cahayanya cahaya dari senternya itu lebih dekat ke satu sisi, misal ke kanan, jadi nanti pada LDR sisi kanannya itu akan membaca nilai lebih tinggi. Kemudian nanti Arduino-nya itu akan memerintahkan ke motor servonya untuk menggerakkan atau berputar ke cahaya yang nilainya lebih tinggi itu, yang tadi di sisi kanan itu. Jadi sehingga panelnya itu akan ikut bergerak ke sisi kanan tersebut. Kalau misalkan cahayanya itu dipindahkan ke kiri, misal servonya pun akan berbalik ke arah kiri. Nah, gerakan ini tuh akan terus berlanjut sampai si kedua LDR-nya ini membaca nilai yang seimbang atau yang
lurus ke atas gitu 90 derajat, dimana artinya panel ini itu sudah menghadap lurus ke cahaya. Jadi yang tadinya ke kanan, ke kiri, ke kanan, terus ke kiri. Nah, nanti dia cahayanya tersebut kita coba ke arah tengah, maka nanti dia akan mengikut ke arah datangnya cahaya itu yang di atas panel suryanya tersebut. Jadi pada komponen yang dipakai pada project saya ini itu ada motor servo 1, terus 2 LDR, 2 resistor dengan resistansinya itu 10 ohm, kemudian Arduino, breadboard, jumper, dan juga miniatur rumah yang terbuat dari kardus. Jadi nanti si LDR-nya ini kan ada 2, yang satu disambungkan ke pin A0 dan yang satunya ke pin A1 pada Arduino. Sedangkan untuk pin servo itu kan ada 3, ground, PCC, dan juga data. Nah, untuk ground PCC-nya ini kan dihubungkan ke ground PCC pada Arduino, dan untuk data pada servonya ini dihubungkan ke pin 4 pada Arduino. Mungkin langsung saja ke pembahasan kode program Arduino-nya dan juga kode Python-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program Arduino-nya terlebih dahulu. Di sini ada include servo.h, ini merupakan library servonya. Nah, nanti library ini bisa mengontrol si motor servonya dari Arduino. Lalu di sini ada servo SG90. Ini dibuat objek servonya dengan namanya SG90 sesuai dengan servonya yang dipakai. Terus ini ada initial position 90, merupakan posisi awal servo, di set di tengah-tengah yaitu 90 derajat. Terus ini ada LDR ada 2. LDR yang pertama itu ke pin A0 Arduino dan LDR yang keduanya ke A1 Arduino. Terus ini ada error, ini merupakan batas toleransi bedanya nilai antara 2 LDR. Jadi kalau misal bedanya masih di bawah 5, servonya jadi nggak perlu gerak. Terus ini ada servo pin, ini pin data pada servonya itu ke pin 4 Arduino. Di sini ada void setup, inisialisasi awalannya. Di sini ada SG90 stage, ya gitulah. Ini merupakan nanti si servonya kita sambungin ke pin yang udah ditentukan sebelumnya. Terus di sini ada pin mode LDR1 dan LDR2. Jadi si LDR-nya ini kita set sebagai input karena kita kan mau baca si datanya dari sini. Lalu di sini ada serial begin 9600. Ini nyambungin Arduino-nya ke komputer via komunikasi serial dengan rate-nya itu 9600. Di sini ada SG90 right. Ini merupakan servonya diposisikan ke tengah di awal ketika nyala dengan delaynya itu 2 detik. Terus di sini ada void loop. Di sini adalah program sama yang akan jalan terus. Di sini ada in R1 dan R2. R1 LDR1, R2 LDR2. Dan nanti kita akan membaca nilai intensitas cahayanya ini dari kedua LDR tersebut dan akan disimpan ke variabel R1 dan R2. Terus di sini ada serial print. Dari LDR1 kita print ke serial monitor biar bisa lihat nilai dari LDR-nya pas lagi jalan, dan ini penting buat debugging atau melihat si respon alatnya tersebut. Terus di sini ada indif ABS R1 dikurang R2. Ini merupakan perhitungan selisih dari 2 LDR. Jadi kalau nilainya kecil, dia nggak usah gerak gitu. Nah, ini ada logikanya gerakan si servonya ini. Jadi kalau misalkan R1-nya lebih besar dari R2, artinya cahayanya itu lebih kuat di kiri. Nanti
nanti servonya akan membelok ke arah kiri atau menurunin sudutnya. Intinya kalau selisih cahayanya antara LDR-nya lebih besar dari batas toleransi, if diff error di sini. Ini maksud dari if. Sebelumnya if diff error di sini tuh jadi kalau selisih cahaya antar LDR-nya lebih besar dari batas toleransi, dan kalau R1-nya lebih besar dari R2, itu servonya akan belok ke kiri atau menurunin si sudutnya. Kalau misalkan R2-nya lebih besar dari R1, itu berarti cahayanya akan bergerak ke arah kanan atau menaikkan sudutnya. Terus ada constraint di sini. Ini biar si sudut servonya itu nggak keluar dari batas 0 sampai 180 derajat. Di sini ada SG90 right. Ini mengirim sudut baru nanti servo buat gerakin sesuai dengan arah cahaya yang lebih kuat. Terus ini ada ngirim data ke Python buat visualisasinya. Di sini ada serial print, angle, initial position, dan sudut 90, misal 45 gitu ya. Nah, di sini kita kirim info sudut servonya ke komputer, bisa dibaca nantinya di Python, dan nanti Python itu akan membuat grafik, dan grafik yang saya buat di Python itu seperti grafik polar. Nah, ini untuk formatnya nih, angle. Jadi ini penanda buat si Pythonnya saat parsing data. Nah, di sini ada delaynya. Ini delaynya 100 milisecond atau 0,1 detik. Ya, 0,1 detik. Nah, ini merupakan kode program Arduino-nya. Mungkin langsung saja kita ke kode Python-nya. Ini adalah kode selanjutnya, yaitu kode Python-nya. Nah, di sini ada sebuah library yang dipakai pada Python-nya ini. Si kode Python-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 library. Nah, untuk import serial ini yang pertama, ini buat komunikasi serial antara si Python dan Arduino-nya. Kalau ini matplotlib.pplot, ini untuk membuat si grafik visualnya itu nanti akan ada tampilan grafik polar gitu setelah di run. Disitu ini ada numpy, ini merupakan buat bantu konversi angkanya, terutama derajat radian. Terus di sini ada time, ini delay atau nunggu koneksi dan lain sebagainya. Terus ini ada import ya, ini regular expression, nanti dipakai buat nyaring data sudut dari string yang dikirim Arduino. Terus ini ada port COM8. Oh ya, ini ada konfigurasi koneksi serialnya. Nah, ini ada port COM8. Ini COM8 tuh COM pada Arduino-nya yang tersambung ke Arduino IDE. Disesuaikan dengan port COM yang ada di Arduino ya, Arduino IDE. Jadi Arduino-nya pakai COM8. Dan ini ada baud rate ini 9600. Ini harus disesuaikan ya dengan yang ada di Arduino yang serial Gain 9600. Terus ini ada buka koneksi serial, di sini ada share sama dengan serial port baud rate timeout sama dengan 1. Ini timeout sama dengan 1 ini kalau datanya nggak masuk dalam 1 detik, nanti ada deadline gitu, bakal ada stopnya. Terus ini ada time sleep 2, ini tunggu 2 detik biar si Arduino nya ini
siap setelah si koneksinya itu dibuka. Terus ini ada setup solar, setup tampilan grafiknya, grafik polarnya. Jadi ini tuh bikin plot setengah lingkaran kayak jarum kompas gitu. Terus di sini ada set theta zero location. W ini titik 0 derajat di arah barat atau kiri. Terus set theta direction min 1 ini rotasi grafiknya disetel searah jarum jam atau arah positif makin ke kanan gitu. Di sini kita bikin level sudutnya, bikin tanda angka dari 0 sampai 80, terus tiap 30 derajat itu diubah ke radian. Yang matplotlib tadi color chartnya pakai radian nanti. Terus set ini set yet labels ini supaya si jarak radialnya itu gak ditampilkan. Takutnya kita cuma karena kan kita cuma butuh arah sudutnya aja, makanya si radialnya itu nggak ditampilkan. Ini buat jarum sudutnya gitu. Jarum penunjuk sudut si servonya. Yang berarti ini belum ada si datanya, jadi nanti bakal diupdate tiap data yang masuk. Nah ini nih fungsi buat jarumnya, dimana mengubah nilai sudutnya dari derajat ke radian. Terus needle set data ini dia mengubah posisi jarum sesuai sudut servonya. Terus ini draw idle, ini gambar tulang jarum yang ada di grafik jarumnya itu. Terus ini fungsi parsing string dari Arduino, ini fungsi baca sudut dari data serial. Di sini ada research angle, ini mencari si teks seperti angle misal 90 gitu dari data yang dikirim oleh Arduino. Ntar kalau ketemu, ambil angkanya setelah angle dan dikonversi ke si in make group. Terus di sini ada loop utama dimana dia baca dan tampilkan si sudut real time-nya. Ini di si if start in waiting, ini ngecek apakah ada data masuk dari si Arduino. Terus red line, decoder strip, ini ambil satu baris data dari si Arduino-nya, ubah ke string, terus dan bersihin si spasi atau enternya. Terus ini ada parse angle, ini ambil angka sudut dari stringnya dan update needles. Ini gerakan jarum ke sudut baru dan pel tepals, ini delay kecil gitu supaya tampilannya tetap update secara real time. Dan di sini ada stop programnya maksudnya. Nah ini yang keyboard interrupt, ini supaya kalau misalnya kita pencet CTRL plus C itu programnya berhenti dengan rapi. Terus dengan adanya share close ini menutup koneksi serialnya biar nggak bentrok kalau mau di run ulang. Nah ini merupakan kode Python-nya. Nanti di run akan ada tampilan seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proyek yang saya buat ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.
lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.